Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandi Samuati dari jurusan Fisika Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa garis besar tentang komunitas ekologi. Dimana yang akan saya jelaskan di sini adalah communities in motion atau komunitas bergerak. Jadi langsung saja, komunitas biologi adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies yang hidup cukup dekat dan untuk saling berinteraksi, di mana dari beberapa interaksi itu bisa menguntungkan antara kedua belah pihak atau kedua spesies, di mana contoh yang saya ambil sini adalah buaya dengan burung plover. Jadi buaya menggunakan burung plover membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mulut buaya, sedangkan burung plover itu sendiri untung dikarenakan mendapat makanan. Jika kita pikir buaya ini bisa saja melahap burung plover, karena bisa jadi burung plover ini adalah makanan dari buaya, namun hal tersebut tidak dilakukan. Nah, itulah yang menyebabkan interaksi antara kedua spesies tersebut saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu interaksi komunitas. Jadi interaksi komunitas ini diklasifikasikan berdasarkan apakah spesies tersebut membantu, merugikan, atau tidak berpengaruh pada spesies-spesies lain yang terlibat. Jadi ada beberapa interaksi komunitas seperti kompetisi, relung ekologi dan seleksi alam, eksploitasi meliputi predasi herbivora, parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Yang pertama yaitu kompetisi. Jadi kompetisi ini dia terjadi ketika spesies itu bersaing untuk mendapatkan sumber daya, di mana mereka itu akan saling memperebutkan suatu wilayah. Jadi yang saya ambil sini adalah singa. Jadi singa itu dia akan mempertahankan wilayahnya ketika ada singa-singa jantan lain datang. Jadi mereka itu akan melakukan kompetisi, baik itu dengan berkelahi atau bertarung. Jadi mereka itu bertarung untuk mempertahankan wilayahnya tersebut, hingga ada di antara singa tersebut yang mengalah dan menjauh dari wilayah tersebut. Yang kedua yaitu relung ekologi dan seleksi alam. Jadi relung ekologi dan seleksi alam sendiri itu dilihat dari jumlah penggunaan sumber daya alam, biotik dan abiotik oleh organisme dan spesies-spesies yang secara ekologi berupa serupa itu dapat hidup berdampingan dalam suatu komunitas. Jika ada suatu perbedaan atau beberapa perbedaan yang signifikan dalam relung, jadi mereka itu bisa hidup berdampingan. Yang ketiga yaitu eksploitasi. Jadi eksploitasi yang saya maksud di sini itu eksploitasi yang dimaksud sini yaitu mengacu pada setiap interaksi di mana suatu spesies diuntungkan dengan memakan spesies lain. Interaksi eksploitatif meliputi yaitu predasi, herbivora, dan parasitisme. Yang keempat yaitu predasi. Predasi di sini dia mengacu pada interaksi di mana suatu spesies predator atau pembunuh atau pemakan atau pemangsa. Jadi predator di sini memiliki adaptasi yang memungkinkan predator tersebut dapat menaklukkan dan mengidentifikasi atau menangkap mangsanya. Jadi beberapa adaptasi yang dimiliki itu misalnya itu seperti memiliki cakar yang sangat tajam, kemudian memiliki taring, dan memiliki racun. Adanya pemangsa ini atau predator-predator ini membuat beberapa hewan melakukan adaptasi dengan menghindari pemangsa, atau mereka itu memiliki kemampuan-kemampuan khusus seperti contohnya itu landak. Landak memiliki duri di belakangnya agar hewan tersebut tidak memangsanya. Kemudian ada
sigung yang bisa mengeluarkan bau busuk. Kemudian ada juga beberapa hewan yang dapat melakukan penyamaran sehingga tidak dapat dilihat oleh para predator atau pemangsa. Yang kelima yaitu herbivora. Jadi herbivora yang dimaksud di sini adalah interaksi di mana herbivora memakan bagian tanaman atau alga. Jadi herbivora merupakan jenis mamalia terbesar dan kebanyakan dari herbivora merupakan hewan invertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Yang terakhir yaitu simbiosis, meliputi simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme. Jadi yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Jadi simbiosis parasitisme merupakan suatu organisme parasit yang memperoleh makanan dari organisme lain, yang dimana inangnya atau organisme yang dihinggapi oleh parasit ini sangat dirugikan. Contohnya itu, contoh yang saya ambil di sini adalah kutu yang menempel pada kulit hewan. Jadi kutu ini dia menyerap darah-darah yang ada pada hewan, dan hewan tersebut akan sangat dirugikan dikarenakan pertama yaitu kutu tersebut menyerap darah hewan. Kemudian bisa juga kutu tersebut dapat menyebabkan hewan tersebut mengalami beberapa penyakit kulit. Selanjutnya yaitu simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis mutualisme ini merupakan interaksi antara dua spesies yang saling menguntungkan. Yang saya ambil contoh di sini adalah burung kuntul dengan sapi. Jadi burung kuntul di sini dia memakan kutu-kutu yang menempel di sapi, dan sapi juga diuntungkan karena kutu-kutu yang ada di badannya itu bersih atau telah dimakan oleh burung kuntul ini. Kemudian selanjutnya itu simbiosis komensalisme. Jadi simbiosis komensalisme ini merupakan hubungan antara dua spesies, di mana spesies yang satunya untung dan spesies yang lainnya juga dirugikan. Contoh yang saya ambil di sini adalah ikan hiu dengan ikan remora. Jadi ikan remora ini dia bisa berenang berada di dekat ikan hiu, dan tujuan dari ikan remora ini dia untuk mendapatkan sisa-sisa makanan dari hiu, dan juga ikan remora ini dia bisa melindungi dirinya dari pemangsa, dan kehadiran ikan remora ini tidak merugikan bagi ikan hiu itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi komunitas merupakan interaksi antar spesies-spesies yang ada pada suatu komunitas, dan didasarkan apakah spesies tersebut dapat membantu, merugikan, atau tidak berpengaruh bagi spesies yang lain atau spesies yang terlibat. Jadi itulah penjelasan saya tentang komunitas ekologi, yang di sini yaitu yang saya jelaskan ini yaitu interaksi komunitas. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.